tersedia itu artinya apa? Oh. Bahwa ada hal lain yang Mhm. menyebabkan hipertensinya. Mhm mhm. Misalnya, semakin lanjut Mhm. usia, elastisitas Mmm. pembuluh darah itu memiliki komponen otot, Mbak. Iya iya. Jadi ada tunica intima di Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo, sahabat Satpol Kesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang hari ini akan memandu podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oke, sudah lama ya kita nggak ngobrol lagi di podcast. Di hari ini kita akan ngobrol tentang masalah kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi masalah. Seperti kita ketahui bahwa masalah kesehatan itu mulai bergeser polanya. Dari yang dulunya adalah penyakit menular, sekarang bergeser ke penyakit tidak menular. Walaupun masih juga sih ada masalah untuk penyakit menular, tetapi untuk yang penyakit tidak menular sekarang sudah mulai bergeser nih polanya. Salah satunya adalah penyakit hipertensi yang bisa berdampak pada kesehatan kita. Ada penyakit jantung dampaknya dan lain-lain. Nah, untuk menanggulangi masalah itu bisa dengan modifikasi atau dengan menjaga pola hidup sehat. Nah, untuk membahas topik tentang ini, di studio telah hadir secara virtual dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, yaitu Dokter Heri Sutanto yang hadir secara virtual. Halo, selamat siang, dokter. Selamat siang Mbak Citra, Iya, apa salam kabarnya? sehat. Apa kabarnya, Baik, dok? Baik ya, dok ya? baik sekali Mbak. Iya, Dokter Heri Sutanto ini adalah salah satu dokter penyakit dalam, divisi tropik infeksi ya, dokter ya? Betul ya? Betul Mbak Citra. Oke, dokter, sebelum kita ke topik bahasan hari ini, saya pengen tahu dulu nih, juga sahabat Satpol Kesma juga pengen tahu dulu nih, dokter ini kesibukannya apa aja, dok? Boleh kita cerita dulu nggak, Nah, dok, sebelum itu? kalau dokter kesibukannya berarti ya di rumah sakit Di sebenarnya rumah ya. sakit. Jadi sepanjang sebelum pandemi, pada waktu pandemi kami tetap WFH, work from hospital Oh, tepatnya oke. ya. Beda ya, dok ya, WFH-nya Jadi ya? ya tetap, jadi WFH-nya tetap kami nggak berubah. Jadi kami tetap di rumah sakit, sehari-harinya kita melayani di poliklinik dan Mhm. rawat inap di Rumah Sakit Saiful Anwar. Oh, dokter di RSSA. Iya. Ya, betul. Oke, selain itu ada lagi, dok, kesibukan yang lain mungkin, dok? Eh, kalau di luar rumah sakit pastilah kita aktivitas sehari-hari di rumah. Mm-mm. Sorenya atau malamnya tetap praktek Oke, juga, tapi aktivitasnya yang paling banyak tetap di rumah sakit. dokter rumah Walaupun sakitnya itu. praktek juga tetap di rumah sakit Iya, juga. itu Jadi utamanya ya, dok ya? nggak jauh-jauh dari itu. Gini, ini terima kasih banyak ya, dok, di tengah kesibukannya dokter ya, tadi mungkin sudah visite pagi, ada macam-macam, masih menyempatkan diri untuk teman-teman atau sahabat Satpol Kesma nih untuk berbagi cerita, berbagi insight ya dari sisi tenaga kesehatan memang ya. Yang hari ini kita akan bahas topiknya itu tentang hipertensi, dok. Bagaimana menjaga sehatmu dari risiko penyakit jantung dan hipertensi. Ini menarik ya, dok ya, ini topiknya ya. Mungkin sebelum kita ke bahasan lebih dalam lagi, dok, mungkin bisa dikasih tahu dulu ke sahabat Satpol Pp semuanya. Untuk sampai saat ini nih prevalensi penyakit hipertensi dan penyakit jantung itu seperti apa, dok, di Indonesia maupun di Kota Malang? Apakah menurun atau meningkat atau gimana, dok, prevalensinya? Kalau lihat dari prevalensi sebenarnya ya, atau angka besaran kasus, Ya. hipertensi, gangguan jantung, itu merupakan porsi yang besar Hmm. untuk penyakit yang non-communicable disease ya, yang tidak ditularkan ya. Mhm. Kalau kita ambil data sebelum pandemi ini, Ya. setelah pandemi itu otomatis mager ya. Kelihatannya banyak nih yang akan naik, apalagi resesi kayak gini, wah Ya. tambah banyak yang hipertensi. Ah, Tapi oke. tahun 2018 itu disebutkan bahwa dari 1.000 orang, kurang lebih 14 sampai 15 orang itu berisiko atau memang sudah dalam kondisi hipertensi. Jadi secara Hmm. keseluruhan 28% pada 2013, data Mhm. Riskesdas, Mhm. riset Mhm. kesehatan nasional itu ya. Kemudian 2018, dari 2013 ke 2018 itu naik dari 25% naik ke 34%. Hmm. Mhm. 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 Jadi memang penyakit ini merupakan salah satu silent killer. Oke. Kenapa? Sama sekali tidak ada gejala. Kalau Hmm. saya Mhm. tanya, gejala hipertensi apa?
pusing dan lain-lainnya. Oh, itu bukan gejala hipertensi, itu Oh. gejala tanggal tua, gejala sakit lambung, gejala yang lain-lain. Hipertensi sama sekali tidak ada Oh. gejala. Oke, jadi emang harus rutin kontrol ya dok ya, berarti untuk tahu berapa sih sebenarnya tekanan darah kita gitu ya dok ya. Betul. Mhm. Oke, berarti meningkat terus ya dok, masih prevalensi sampai saat ini pun juga masih meningkat ya dokter ya prevalensinya. Ya, karena memang ada perkembangan ya Mhm. dari pola hidup yang dulu di Ya, mana kita bekerja secara fisik, ya, sekarang kita bekerja tidak hanya fisik, baik mhm. fisik maupun pikiran kita. Iya, iya, Jadi kalau fisiknya makin turun, otomatis pikiran kita yang makin kencang. iya, betul, Nah, betul. inilah yang merupakan salah satu kalau di dunia ekosistem adalah eh, perubahan iklim. Mhm, Nah, mhm, pemanasan global mhm, sama dalam mhm, penyakit ini mhm. kita sekarang ini mengalami disruption, Oke, perubahan. Dulu aktivitas fisik banyak, ya, sekarang cukup pakai gadget. Saya dulu iya, mau beli sesuatu, jajan, saya harus keluar, saya iya, harus jalan. iya. Sekarang saya naik sepeda motor, sekarang makanannya yang datang. Nah, Yang penting ada saldonya dok. oh betul. Nah, itu kan pikiran jadinya ya, pikirannya yang jadi banyak nanti. Nah, inilah menyebabkan faktor risikonya makin meningkat. Iya, iya. Oke, sekarang kita ngomongin tadi dokter sudah menyinggung sedikit nih faktor resikonya. Nah, kita ngomongin sekarang nih faktor resikonya untuk penyakit jantung maupun hipertensi ini apa aja dok kira-kira dok? Nah, kalau sejak dulu penyakit Mhm. seperti ini, penyakit-penyakit metabolik itu ya, Iya, kita punya namanya yang modificable risk factor atau oke. faktor risiko yang bisa dikendalikan. Iya. Tapi ada juga yang memang sudah tidak bisa dikendalikan, Hmm. non modificable. Mhm. Itu seperti contohnya jenis kelamin. Saya nggak bisa, Oke. saya ada faktor risiko jenis kelamin sebagai laki-laki ya, Hmm. berisiko untuk hipertensi ya. Hmm. Kemudian saya ganti jadi cewek, nggak bisa. KTP-nya mungkin sudah susah, apalagi yang aslinya. Kemudian juga terkait keturunan, herediter. Oke. Genetik-genetik Hmm. tertentu, Hmm. orang-orang dengan gangguan hiperuresemia atau Hmm. asam urat Hmm. itu memiliki kecenderungan hipertensi lebih tinggi daripada Hmm. orang-orang yang tidak ada kecenderungan seperti itu. Atau Iya, memang iya. primary hypertension. Jadi Hmm. memang bakat hipertensinya tidak ada penyebabnya sama sekali. Itu bisa Hmm. berisiko diturunkan juga. Hmm. Hmm. Nah, selain itu juga faktor yang bisa dimodifikasi. Modifikasi. Hmm. Untuk faktor yang bisa dimodifikasi itu paling gampang dulu deh, Hmm. pola hidup, Hmm. aktivitas fisik, Ya. makanan tinggi natrium, Hmm. dan kebiasaan merokok. Nah, oke, oke. Itu faktor risiko yang bisa dimodifikasi, dokter ya. Betul, kalau Mm-mm. saya stop rokok, Mm. resiko saya berkurang. Oke. Kalau saya mengurangi makanan asin Mm. atau banyak kopi atau bahkan alkohol, Mm. resiko saya berkurang. Mm. Mm. Tetapi kalau seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa ganti kelamin, saya nggak bisa ganti orang tua karena itu sudah genetik. Iya, berarti ini penyakit degeneratif juga berarti dokter ya? Kalau dibilang degeneratif itu terkait usia sebenarnya ya. Oh, Jadi oke. osteoartritis atau rematik itu Mm. penyakit degeneratif karena Mm. semakin lanjut usia, Mm. sendinya dipakai berulang, Mm. itu mencetuskan penyakit tersebut. Nah, kalau hipertensi tidak perlu usianya naik, Mm. Mm. masih muda pun, bahkan sekarang ini trennya hipertensi itu menyerang pada usia produktif. Kalau dulu Ah. pasien-pasien yang datang cenderung usianya tua, lanjut usia pensiunan lah. Mm. Mm. Sekarang masih kerja aktif pun Mhm. banyak mengalami Mhm. hipertensi. Oke. Nah, berarti kalau bisa dikatakan begitu, berarti apakah faktor usia itu menjadi faktor risiko juga, Dok, untuk hipertensi, Dok? Kalau sampai saat Betul. ini gitu. Salah satunya Betul itu ya. sekali. Gimana, Dok, Tapi pengaruh? sebagai faktor risiko yang sifatnya sekunder. Sekunder itu artinya apa? Oh. Bahwa ada hal lain yang Mhm. menyebabkan hipertensinya. Mhm. Mhm. Misalnya, semakin lanjut usia, Mhm. elastisitas pembuluh darah. Hmm. Pembuluh darah itu memiliki komponen otot, Mbak. Iya, Jadi iya. ada tunika intima, di mana di sana itu ada otot polosnya. Hmm. Ini Hmm. mengalami gangguan Mhm. sehingga elastisitasnya berkurang. Oke. Atau bagian dalam dari pipa pembuluh darah atau selang pembuluh darah ini mengalami kerusakan endotelnya Hmm. Hmm. sehingga dia menebal atau ada keraknya. Hmm. Hmm. Namanya aja usia ya Mbak ya, Ya. sama kalau kita analogikan dengan kendaraan. Hmm. Mesin dipakai selama 10 tahun, Hmm. bagian internal mesinnya ada yang aus, Hmm. 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 ada Hmm. keraknya dan Hmm. lain-lainnya. Hmm. Itu sama.
Karena Mhm. ototnya menjadi lebih kaku, Mhm. karena bagian dalamnya makin sempit karena ada keraknya, Mhm. otomatis darah pada waktu melewati pipa tersebut perlu didorong lebih Mmm. supaya volumenya sama. Mhm. Itu akan menyebabkan kontraksi jantung akan meningkat. Begitu Mmm. kontraksi jantung akan meningkat, tahanan dari pembuluh darah tadi tetap tidak elastis ya, Mhm. tidak mengkompensasi dari tekanan jantungnya Mhm. meningkat, Mhm. muncullah hipertensi. Jadi memang karena sudah penurunan fungsi di dalam tubuh itu ya dokter ya, seiring dengan berjalannya usia Betul. itu ya. Oh itu yang Secara dikatakan umum, mengapa usia itu menjadi faktor risiko yang sekunder ya dok ya. ya secara umum itulah Mhm. yang memang Mhm. terjadi dalam Mhm. proses perkembangan usia Oke. dan organ-organ internal kita. Mhm. 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 Jadi ya semakin semakin tua usia makin besar risikonya untuk menderita penyakit hipertensi gitu berarti ya dokter ya. Bisa Betul, dikatakan begitu ya betul, dok ya. betul Mhm. sekali. Mhm. 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 Jadi memang ada resiko usia di situ berarti dok ya. Betul. Oke, sama tadi yang dokter juga sudah sedikit menyinggung juga tentang tadi yang non modifiable risk factor tadi dok ya. Yang Ya. jenis kelamin itu gimana dok risiko jenis kelamin terhadap kejadian hipertensi maupun penyakit jantung dok? Mhm. Kalau untuk jenis kelamin ini memang ada hal yang menarik karena Mhm. apa? Laki-laki dan perempuan ini tidak hanya masalah fenotip atau tampilan luar ya bahwa Mhm. dia berbeda, Mhm. tetapi secara metabolismenya Mhm. pun, hormonalnya pun Mhm. berbeda. Mmm. Nah, wanita Mhm. memiliki estrogen, di Iya. mana estrogen ini termasuk salah satu kardiovaskuler protektif atau Mmm. melindungi jantung dan Mhm. pembuluh darahnya Mhm. dari gangguan yang kita sebutkan di depan tadi. Mhm. Semakin kaku kah, Mhm. ada keraknya kah, Mhm. itu Mhm. semakin berkurang dia. Oke. Nah, tapi ya jangan menutup kemungkinan bahwa mentang-mentang saya wanita, saya tidak mau menjaga Pola pola hidup hidup sehat ya. saya, karena itu hanya satu dari sekian Iya, faktor. iya, iya. Misalnya 10 faktor, satu saya punya kelebihan, yang Mhm. 9-nya saya nggak mempertahankan atau menjaga, Iya. ya otomatis kalah sama satu faktor itu. Mhm. 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 Tapi berarti kalau bisa dikatakan begitu, kalau dari segi jenis kelamin ya dok ya, berarti memang Mhm. resikonya laki-laki itu lebih tinggi ya dok ya, berarti untuk menderita hipertensi berarti kalau bisa dikatakan begitu. Betul. Tapi nanti Ah, begitu sudah mencapai menopause, ya. wanita mengalami menopause, ada pengurangan dari beberapa hormon yang sebelum dia menopause, Mhm. maka risk factor antara laki-laki dan perempuan menjadi Jadi sama. sama. Mhm. Oh, oke, oke. Jadi ya balik lagi ya, berarti ada faktor usia lagi di situ yang akan mempengaruhi Betul, ada juga ya. waktu, Iya, iya, timeline. iya. Jadi bukan cuman apa namanya satu faktor itu doang yang menjadi. Jadi kayak ngerasa saya menang, saya ada perempuan nih, saya nggak akan kena hipertensi gitu ya berarti ya dok. Yang nggak bisa gitu Iya, juga berarti ya. nggak bisa. Iya, iya. Tapi kalau berarti dari segi jenis kelamin itu ya secara penelitian memang lebih tinggi risiko laki-laki untuk menderita hipertensi gitu ya dokter ya. Iya. Oke, ini lagi dok. Tadi kan juga sempat dokter sudah sampaikan juga bagaimana pola hidup sehat itu juga akan mempengaruhi kejadian hipertensi. Salah satu tadi adalah perilaku untuk tidak merokok, betul ya dokter ya? Betul. Nah, jadi itu kan sudah sering banget kita dengar juga ya, Dok ya. Jadi jangan merokok. Dulu dibungkus rokok kan macam-macam ya, Dok ya, gininya ya. Peringatan menyebabkan hipertensi apa-apa gitu kan. Tetapi kan ternyata kenyataannya orang itu kalau sudah dia merokok itu akan sulit sekali untuk berhenti kan gitu ya, Dok. Sulit sekali untuk berhenti itu kira-kira ada nggak tips atau bagaimana upayanya gitu supaya menjaga agar orang yang memang sudah merokok itu mau berhenti atau yang tidak merokok untuk tidak merokok beneran itu gimana dok upayanya kira-kira? Wah, ini perlu jawaban yang panjang kali lebar. Tapi waktunya tadi tidak cukup ya. Iya. Kalau boleh saya ringkas sebenarnya, nomor satu motivasi. Iya. Motivasi ini yang paling penting untuk orang berhenti rokok. Hmm. Dari pengalaman kami, berbagai pasien yang memang mengajukan untuk mendapat terapi berhenti rokok, Hmm. Hmm. motivasi ini yang sering memegang Hmm. Hmm. peranan. Hmm. Walaupun ada terapi psikologis, Hmm. ada terapi obat atau medikamentosa. Jadi ada obat Oh yang ada bisa obat. mengurangi Heeh. atau mengeblok rasa ingin merokok. Oh. Ya, tetapi Mhm. sekali lagi motivasi. Motivasi. Mhm.
Kalau motivasi ini tidak dijaga Mhm. atau tidak kuat, otomatis nanti obatnya tidak diminum, Balik ya dia lagi. bisa saja merokok Iya, lagi. balik lagi. Kejadiannya jauh lebih banyak daripada Mmm. kejadian yang memang motivasinya kuat. Mhm mhm Dan mhm. motivasi ini sebenarnya dibagi dua, Mbak, kalau kita lihat. Ya. Motivasi yang untuk dirinya sendiri Mhm. atau untuk orang di sekitarnya. Motivasi yang Ah. lebih kuat adalah motivasi untuk orang sekitarnya, untuk orang-orang yang dikasihi, keluarga, Mhm mhm mhm. rekan-rekannya kerjanya, Iya atau iya iya. teman-temannya, supaya dia tidak mengganggu kesehatan orang-orang di sekitarnya. Ini motivasi yang lebih kuat. Ah, heeh Kalau heeh. motivasi untuk diri sendiri, kadang-kadang ini yang naik turun. Iya Nah, iya. supportnya itu yang penting. Sup Supportnya yang penting. Karena apa? Eh, Pergaulan, entah pergaulan di rumah, mhm, atau pergaulan di lingkungan kerja, atau mmm, di luar itu semua, mhm. itulah yang mensupport bahwa pasien ini bisa berhenti rokok apa tidak. Oke. Mungkin di rumah tidak ada yang merokok, Ya, tetapi di tempat kerjanya semuanya merokok. iya. Jadi pengen lagi gitu Dan ya, Dok, ya? iya, Terpancing ya? nggak hanya pengen lagi. Kadang-kadang temannya tuh bilang, loh, rokok ini hanya untuk orang yang sakit, untuk orang yang sehat. Eh. Kalau orang sakit nggak boleh merokok, tapi orang sehat nggak apa-apa merokok. Nah, ini kadang-kadang ini diulang terus, disimulasikan berulang. Oh Heeh. iya ya, teman saya sehat-sehat saja rokokan. Iya. Banyak orang-orang tua yang rokokannya kenceng tapi masih sehat, ya jangan Heeh, dilihat iya ya. itunya. Itu pembenarannya Nah, ini begitu ya, Dok, ya? Pembenarannya ya? Heeh. betul, nanti logikanya kebalik. Kita bermain seperti gambling. Kalau Iya saya iya. nggak mau rugi, ya saya jangan berjudi. Sama Iya seperti itu. iya. Kalau saya nggak mau sakit, saya nggak usah merokok. Iya iya Tapi nanti iya. kalau ini dapat feedback, dapat keuntungan kalau kita berjudi, resikonya apa? Lebih banyak ruginya daripada Iya. keuntungannya. Iya. Sama. Merokok juga demikian. Mhm. Resiko kesehatannya lebih banyak daripada orang-orang yang sehat. Mereka beruntung dia. Iya. Belum waktunya saja. Tapi Iya, sekali lagi, bener. motivasi. Iya iya Motivasi iya. ini yang paling penting, Mbak, menurut saya. Iya ya, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain gitu ya, Dokter ya. Ini saya Iya. berbagi pengalaman sedikit juga nih, Dokter ya. Hmm. Ayah saya dulu perokok juga keras, Dok. Sama dengan berbagai macam terapi juga dengan diganti dengan permen. Dulu kan dibilang kan ganti pakai permen kalau biar nggak merokok. Bisa sebentar terus akhirnya udah balik lagi. Akhirnya yang benar-benar membuat beliau menjadi berhenti merokok karena kena serangan jantung dulu. Hmm. Nyeri dada, terus kemudian ya mungkin melihat anak istrinya ya mungkin aduh saya harus berubah, dan beneran akhirnya beneran bisa langsung berhenti. Jadi saya bilang sama ayah saya menunggu janjinya rokok terpenuhi dulu nih baru bakal berhenti merokok, kan gitu, rokok kan gitu ya. Menyebabkan hipertensi sampai benar kejadian baru berhenti merokok, jadi sampai sampai begitu. Jadi ya memang tadi betul kata dokter, memang harus ada motivasi dulu dari diri sendiri, dokter ya, maupun ya itu tadi dari orang lain, mungkin dari keluarga, orang yang kita kasihi gitu ya, dokter ya. Tapi itu menjadi support system juga ya, Dok ya. Tadi dokter bilang ya, Betul. takutnya ya gitu di rumah mungkin bisa berhenti, begitu tempat kerja ya coba sekali lah, nggak apa-apa lah, nggak ketahuan sama istrimu gitu kan, bisa aja ya, Dok ya. Betul. Banyak kejadian kayak gitu. Berarti Dan di sekarang ini RSSA ini ada ini ya, Dok, ada terapi untuk berhenti merokok. ada. Di Itu banyak, Departemen Dok, yang ini, Paru. banyak yang pasiennya yang terapi. Ya, sekali lagi motivasi. Sekali lagi motivasi. Keinginan itu harus didukung dengan motivasi. Mhm. Ada beberapa pasien yang diarahkan ke sana. Ada kami klinik untuk berhenti merokok. Jadi klinik berhenti merokok itu ada. Dan sekali lagi juga bahwa pembenaran itu bisa berarti dialihkan. Tadi seperti tadi ya, Mbak Iya. Citra cerita kalau ke permen. Iya. Ya, ada juga ke vape. Sebenarnya itu Oh, nggak nah itu ya. menyelesaikan. Ya itu juga kan tren juga tuh ya, Dok ya. Jadi ke vape itu memang apakah memang lebih sedikit resikonya atau sebenarnya hanya pengalihan aja itu, Dok? Kalau saya bilang, udara sehat itu adalah udara yang tidak berbau dan tidak berwarna. Oke. Itu yang kita pegang sejak zaman SD loh ya. SD diajari udara yang sehat, air yang jernih, itu Iya, yang iya, tidak berbau, iya. tidak berasa. Tidak berasa. Otomatis semua yang berbau, semua yang berwarna tidak sehat. Kalau saya dibilang vape itu lebih baik daripada rokok, ya menurut saya sama aja. Iya, iya, iya. Jadi hanya pengalihan aja ya, dokter ya. Kalau memang mau berhenti ya Iya. udah berhenti, beneran-beneran totally berhenti gitu ya, dokter ya. Gampangnya kayak gini, kita ada masalah nih. Kalau ada masalah, kita nggak menyelesaikan masalah, Iya. tapi menghindari masalah. Oh, Itulah oke. kalau kita merokok, terus ganti ke vape atau ke permen. Sudah berhenti. Oke, berhenti ya. Dan motivasi itu memang harus benar-benar dijaga sekali ya. Tadi ya dokter bilang tadi Betul. ya, walaupun memang sudah dengan terapi, dikasih obat, kalau motivasinya nggak ada gitu ya, balik lagi kan gitu jadinya, dokter ya. Ya, betul sekali. Iya, iya. Nah ini lagi ya, Dok ya, selain merokok juga ya,
mungkin gaya hidup zaman sekarang juga kan mungkin kurang istirahat tuh kurang tidur gitu, sering begadang gitu kan Dok ya. Mm-mm. Nah, salah satunya caranya kan sering dikatakan bahwa untuk menghindari hipertensi juga hidup sehatnya dengan cukup istirahat gitu kan ya. Cukup istirahat. Dalam hal ini adalah tidur. Nah, tapi bagaimana kalau keadaannya seandainya seseorang ini memang bekerja itu memang membutuhkan waktu yang harus dia begadang. Itu gimana Dok? Apakah harus ada tip khusus Kak bagaimana caranya untuk memodifikasi itu? Dia tetap memang harus bekerja dengan begadang tapi dia tetap bisa menjaga kadar tekanan darahnya gitu, Dokter. Oke, ini pertanyaan yang sulit buat saya sendiri, Mbak Iya. Mbak Citra ya. Karena apa? Saya sendiri juga kadang-kadang tidurnya juga malam-malam ya. Tapi seperti ini, saya kalau bilang semua ada konsekuensinya. Iya, iya, iya. Jadi memang tubuh kita dirancang dengan sedemikian sempurna oleh yang di atas. Mhm. Tetapi jika satu hal ini berkurang, maka kompensasinya adalah gangguan dari hal-hal yang dibutuhkan. Mm. Pada waktu kita istirahat, sebenarnya tidak hanya masalah jam tidur. Mm. Kalau saya ngomong jam tidur, hari ini saya begadang, Mm. besok saya bayar utang deh. Nah, gitu ya. Mm. Besok Ya. saya bayar utang, hari ini saya tidur cuma 2 jam. Besok saya tidurnya harusnya normalnya 6-8 jam, saya bayar lunas 8 jam. Jadi saya masih bagus. Tidak bisa seperti itu. Jadi proses tidur, kenapa kok pada waktu tidur tekanan darah kita berangsur-angsur turun, kenapa pada waktu tidur ada remodeling sel, jadi sel-sel rusak akan diganti oleh sel-sel baru, itu pola yang dibangun oleh tubuh kita. Kalau bicara mengenai scientific proses ya, ini pola sejak zaman nenek moyang kita, mungkin manusia gua. Pada waktu ada matahari, kita keluar aktivitas. Pada waktu hilang matahari, kita masuk ke gua berlindung istirahat. Sehingga proses perkembangan evolusi tubuh manusia pun mengikuti hal tersebut. Dan itu memengaruhi hormon juga. Hormon pada waktu malam hari kita tidur, itu hormon untuk recovery. Oke. Antioksidannya banyak, dan lainnya banyak. Saya tidur malam hari 6 jam dan tidur malam hari 2 jam pasti akan hal berbeda. Saya tidur malam hari 2 jam, besoknya siang saya balas 4 jam kekurangannya, hal-hal tersebut tidak sama dengan saya tidur malam hari 6 jam. Oke ya. Dan semua proses ini memiliki kita pinjam istilahnya itu kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Pada waktu usia muda, kemampuan adaptasinya itu masih baik, Mbak. Jadi kalau misalnya mesin masih baru, dibuat gas kenceng, rem, pengaruhnya nggak banyak. Nggak banyak, si aman Tapi gitu ya. begitu usianya naik, otomatis kemampuan adaptasinya nggak akan sama. Iya. Ya, dan inilah yang menyebabkan apa? Kalaupun kita bekerja keras, kita harus tahu kemampuan tubuh kita. Saya tidak mengajarkan bahwa harus sesuai dengan SOP. Kalau sudah 8 jam ya sudah nggak usah kerja lagi. Itu semua saya kembalikan pada kondisi orang, masing-masing berbeda. Oke. Tetapi harus kita ingatkan pada masing-masing orang tersebut bahwa pekerjaan itu kalau kita sakit ada yang menggantikan orang lain atau mungkin junior kita yang lebih muda. Iya. Tetapi keluarga nggak akan tergantikan. Iya, betul. Peran saya sebagai bapak nggak akan tergantikan Iya. jika ada saya sakit. Iya, iya. Otomatis akan berkurang. Sehingga apa? Kita harus bikin network, bikin jaringan. Apa? Jika kapasitas saya sudah memenuhi dan saya tidak bisa memberikan kapasitas lebih dari itu, saya harus bikin spare tugas. Kadang-kadang ada masalah ego. Iya, Jadi ini pekerjaan saya iya. tidak mau minta tolong karena apa? Semua pemikiran saya harus tergambarkan dalam pengerjaan ini. Tetapi kalau dia merugikan kesehatan kita, otomatis ada harga yang harus kita bayar. Iya, iya, iya. Daripada Betul. ngelembur, ayo kita cicil. Kita rubah dulu deh polanya kita. Kalau biasanya sistem kebut semalam, kalau kita waktu dulu belajar gitu ya, kita rubah, kita harus cicil. Karena saya nggak mau melebihi kapasitas harian saya. Atau kalau memang nggak bisa sejak awal, nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Ayo kita ajak deadlock. Supaya pekerjaannya selesai, kesehatan tidak terganggu, Iya, interaksi kita bagus, iya. dan kita bisa
menghasilkan hal yang memang dituntut kepada kita. Oke. Menurut saya seperti itu, Mbak. Iya. Nggak mungkin kita bekerja diforsir terus-menerus. Iya, Mesin aja betul. rusak, apalagi tubuh Iya, kita. betul dokter ya. Demikian. Itu kalau anak sekarang bilang itu yang work life balance gitu ya, Dok ya. Ya, kalau menurut saya sih work smart, Iya. play smart. Oke. Tetap harus smart dua-duanya. Jadi Nggak ada bukan work hard, play hard. udah nggak lagi work hard ya. Iya, Work smart sekarang ngapain ya, kita? betul. Daripada work hard nanti daripada kita sakit, nanti kita Iya. nggak bisa play hard. Nah, Bener ya, Dok ya. Jadi harus balance ya. Dan tadi juga misalnya dokter bilang tidur saya cuma 2 jam, tapi mungkin lebih kepada kualitas tidurnya mungkin ya dokter ya, bukan masalah durasi tidurnya gitu. Karena kan memang kadang-kadang idealnya memang work life balance ya, kita nggak mau lagi deh bahwa di luar jam kerja udah nggak mau terima kerjaan, kan ada kadang-kadang ya ada aja lah, Dok ya, kerjaan yang memang harus menuntut ini ya, tapi mungkin lebih kepada kualitas tidurnya mungkin dokter ya. Jadi memang tadi kan dokter bilang ketika tidur ada hormon yang akan muncul, akan merilis dan akan menurunkan tekanan darah, itu mungkin yang perlu kita jaga ya dokter ya. Jadi bukan semata-mata tidurnya ini, tapi juga kualitasnya gitu ya dokter ya. Oke, mungkin sekarang itu kan kita ngomonginnya seandainya belum hipertensi, belum sakit jantung. Nah, kalau seandainya nih kita atau anggota keluarga itu sudah kena hipertensi, sudah kena penyakit jantung gitu ya dok ya. Apa yang bisa kita lakukan, Dok? Peran keluarga itu seperti apa, dokter? Seandainya ya ada anggota keluarga yang sudah menderita hipertensi ataupun penyakit jantung, dokter. Ya, kan keluarga itu sistem support yang paling kuat ya. Iya, betul. Nah, sistem support yang paling kuat itu akan mengenali karakteristik dari anggota keluarga yang sudah terkena sakit hipertensi atau sakit jantung. Otomatis sebenarnya sebelum diagnosis itu muncul, ya sistem support ini harus mengakomodir. Jangan sampai menjadi benar-benar sakit hipertensi atau jangan benar-benar menjadi sakit jantung. Jadi riwayat keluarga sebelumnya, kakek nenek atau mungkin buyut-buyutnya dulu atau keluarga-keluarga terdekat itu yang menjadi gambaran. Jadi sistem warning, rambu-rambunya. Dan keluarga sebagai sistem support juga harus memahami bahwa kebersamaan itu penting. Kebersamaan dalam hal apa? Kebiasaannya. Sudah jelas-jelas bapaknya sakit hipertensi, tapi anaknya senangannya fast food. Anaknya senangannya, menu jajan-jajan yang sangat-sangat rasanya enak. Iya, yang Di micinnya depan itu bapaknya, gini ya. micin forever pokoknya. Bucin, Dok, budak micin. Itu micin. Jadi apapun dia makan di depan orang tuanya. Namanya orang tua itu kan jaga, saya jaga. Tetapi kadang-kadang nggak habis. Iya. Ini pengalaman pribadi saya. Iya. Kok makanan dibuang-buang sih? Ya sudah, daripada nggak habis saya makan aja. Tujuannya baik. Iya. Tidak membuang-buang makanan. Tapi itu bukan hal baik untuk tubuh yang seperti itu. Betul. Jadi sistem supportnya harus juga mengikuti pola hidup sehat. Kalau kita mau mendukung orang tua, suami, istri, anak, jangan mentang-mentang saya nggak sakit, mentang-mentang saya nggak darah tinggi, saya nggak masalah jaga, saya nggak usah jaga biar orang nggak sakit. Diingatkan susah loh, Bu. Lah ibu masaknya tiap hari rawon soto, gimana kita bisa mengingatkan yang baik? Kita masaknya rawon soto, menunya suaminya atau menunya anaknya mungkin menunya yang sop-sopan dan lain-lainnya. Sop-sopan, kukus-kukus. Ya saya mending nyiduk soto saya daripada ini. Saya bening terus. Iya, betul. Pusing nanti saya tambahan. Emosi saya tambahan. Karena saya nggak turun-turun mungkin gitu. Emosi gara-gara itu ya, emosinya ya. Kok beda menunya gitu ya. Stres. Iya, berarti memang ini ya, memang harus menjadi support system yang baik ya dokter ya. Jadi sama-sama menjaga gitu kan ya berarti ya. Betul sekali. Kalau mau anggota keluarga sehat ya berarti memang harus sama-sama menjaga, bukan cuman peran dari satu orang saja, tapi memang keseluruhan dari support system tersebut gitu ya dokter ya. Ya terakhir dokter sebelum kita tutup nih ya dokter ya, apa ada nggak tips dan trik nih dari dokter ya untuk tetap konsisten dalam menjaga hidup sehat nih dok, untuk pencegahan penyakit jantung dan hipertensi dokter? Nah, sebetulnya secara teori mudah sekali diucapkan, tapi pelaksanaannya saya sendiri mengalami banyak hambatan, terus terang. Ya, tapi tips and trick adalah ini sebenarnya pencapaian utama kita untuk
semua yang kita relasi kita semua, entah relasi pekerjaan, keluarga dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mencapai suatu kedudukan, mencapai suatu posisi di mana kita bisa berfungsi normal pada posisi tersebut, itu semuanya adalah apa? Adalah ditunjang karena kesehatan kita yang prima. Jadi kalau saya bercita-cita menjadi, misalnya saya bercita-cita menjadi juara kelas, otomatis saya harus sehat supaya saya bisa menuju proses ini. Jadi sebelum hal-hal lain yang kita pikirkan, nomor satu adalah kesehatan. Dan kalau memang ada kesehatan yang kita berisiko, sekali lagi, hipertensi tidak ada gejalanya. Kalau ada teori yang menyebutkan hipertensi gejalanya adalah ini, tidak. Jadi hipertensi nggak ada gejalanya, tiba-tiba aja terdeteksi karena cek. Misalnya Sebelum tiba-tiba udah ketahuan, pusing, itu berarti itu bukan gejala hipertensi, Dok. Nyeri itu kepala sudah belakang. merupakan komplikasinya kalau memang benar di pusingnya karena hipertensi. Jadi itu merupakan komplikasinya. Misalnya ini ya, ternyata dia stroke, itu adalah komplikasi hipertensi yang tidak terkontrol. Ternyata pusingnya ada sumbatan pembuluh darah, pusingnya ada pengapuran atau kalsifikasi pembuluh darah. Itu proses hipertensinya sudah bertahun-tahun, tidak mungkin sekali atau sehari 2 hari. Jadi sekali lagi, untuk menjaga konsistensi, jadi konsistensi itu untuk menjaga supaya tetap konsisten dalam menjaga pola hidup kita atau menekan faktor risiko kita adalah apa? Apapun yang kita lakukan, support paling utama adalah kita harus sehat dulu. Sehingga ini lebih utama daripada, mohon maaf, kerjaan saya harus selesai. Ya, Anda harus mengurangi asin dulu, Anda harus olahraga dulu, Anda harus meluangkan waktu untuk istirahat dulu, baru Anda bisa produktif. Jadi harus sehat dulu gitu ya, Dok ya? Harus sehat dulu. Kalau kita nggak sehat, kita mau ngapain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Lifetime-nya manusia itu ada. Bagaimana kita memperpanjang lifetime sehingga isi dari lifetime-nya itu berkualitas adalah nggak ada distraksi atau gangguan di lifetime ini. Kalau kita hipertensi, ada stroke, ada sakit jantung, ada gangguan ginjal dan lain-lainnya, ini akan membuat lifetime ini tidak berkualitas. Iya, betul. Jadi memang itu ya memang harus menjaga betul ya, Dok. Dan kita bersyukur ya dengan kondisi sehat, itu kan harta yang paling berharga itu emang kondisi sehat ya, Dokter ya. Kita akan bisa macam-macam ngerjakan banyak hal, baik kerjaan di rumah, di kerjaan, di karir, di kantor, kalau kita kondisinya sehat gitu ya, Dokter ya. Betul, jadi kalau ada prioritas, ini prioritas nomor 1. Iya. Jadi gimana cara kita mensyukuri itu ya dengan menjaga pola hidup sehat tadi itu ya, Dokter ya. Iya, luar biasa sekali, Dokter. Ini tidak terasa, Dok, sudah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol tentang hipertensi dan penyakit jantung ya, Dokter ya. Nggak berasa ya, Dok ya. Ngobrolnya seru ya. Betul sekali. Iya, sebelum kita akhiri, Dokter, podcast pada hari ini, mungkin ada closing statement sedikit, Dok, dari Dokter kepada sahabat Sehat Polkesma mungkin, Dokter. Baik, terima kasih. Saya terima kasih sekali dapat kesempatan untuk sharing informasi, berkomunikasi bersama, memberikan informasi terkait beberapa penyakit, terutama pada hari ini adalah penyakit hipertensi dan penyakit jantung, di mana kami Dokter Penyakit Dalam memang memiliki kompetensi yang lengkap terkait hal itu semua. Dan satu dari closing untuk semuanya ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab dari tenaga medis, bukan tanggung jawab dari alam, bukan tanggung jawab dari pemerintah. Kesehatan adalah kepribadian kita sendiri untuk menjaganya, karena impact langsung adalah kepada diri kita dan keluarga, walaupun ada impact kepada sistem masyarakat, pekerjaan, strata sosial, dan lain-lainnya. Jadi kami harapkan dengan informasi yang kita berikan, kita memiliki komitmen dan tadi ya Mbak ya, konsisten untuk memprioritaskan kesehatan kita. Demikian Mbak. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Heri tadi, berakhir pula acara podcast pada hari ini. Dokter Heri, terima kasih banyak ya, Dok. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu langsung di studionya Podcast Matok ya, Dok. Nggak virtual lagi nanti ya, mudah-mudahan ya, Dok ya. Baik, dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir pula acara podcast pada hari ini. Untuk sahabat Sehat Polkesma, jangan lupa selalu dukung channel Polkesma Talk dengan menekan tombol subscribe
dipencet tombol loncengnya, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang kita punya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter ya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa semua nanti terus dukung channel Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih dokter Heri. Terima kasih Mbak Citra, salam sejahtera. Ya.